Kejadian 24:1-67. ILT 3, dan Abraham sudah tua, sudah masuk umur, dan Yahweh telah memberkati Abraham dalam segala hal. Maka Abraham berkata kepada hambanya yang paling tua di dalam rumahnya, yang mengelola atas segala kepunyaannya, "Ayo, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, maka aku akan membuatmu bersumpah demi Yahweh, Elohim langit dan Elohim bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil seorang istri untuk anak laki-lakiku dari gadis-gadis Kanaan yang di antara mereka aku menetap. Namun engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Dan engkau harus mengambil seorang istri untuk Ishak, anak laki-lakiku." Dan hamba itu berkata kepadanya, "Barangkali wanita itu tidak bersedia untuk pergi mengikutiku ke negeri ini. Apakah sesungguhnya aku boleh membawa kembali anak laki-lakimu ke negeri yang dari sana engkau keluar?" Namun Abraham berkata kepadanya, "Awas, kamu. Jangan sekali-kali engkau membawa kembali anak laki-lakiku ke sana. Yahweh, Elohim langit, yang telah membawa aku dari rumah ayahku dan dari tanah kelahiranku, dan yang telah berfirman kepadaku, dan yang telah bersumpah kepadaku, dengan berkata, kepada keturunanmu aku akan memberikan negeri ini. Dia akan mengutus malaikatnya di depanmu dan engkau akan mengambil seorang istri untuk anak laki-lakiku dari sana. Dan jika wanita itu tidak bersedia untuk pergi mengikutimu, maka engkau akan bebas dari sumpahku ini. Hanya saja, janganlah engkau membawa kembali anak laki-lakiku ke sana." Dan hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah mengenai hal ini kepadanya. Kemudian hamba itu mengambil 10 unta dari unta-unta tuannya dan berangkat, dan berbagai barang tuannya ada di tangannya. Lalu ia bangun dan pergi menuju Aram Naharaim ke kota Nahor. Dan dia menyuruh unta-untanya berlutut di luar kota, di sebuah mata air, pada waktu petang hari. Pada saat wanita-wanita yang menimba air keluar. Kemudian dia berkata, "Ya, Yahweh, Elohim tuanku Abraham, aku mohon buatlah terjadi di hadapanku pada hari ini. Dan lakukanlah kebaikan kepada tuanku Abraham. Lihatlah, aku berdiri di dekat mata air ini dan anak-anak perempuan dari pria-pria kota ini keluar untuk menimba air. Dan terjadilah, ada seorang gadis yang kepadanya aku berkata, 'Aku mohon, turunkanlah buyungmu agar aku dapat minum.' Dan dia berkata, 'Minumlah, dan aku juga akan memberi minum unta-untamu. Biarlah dia yang engkau putuskan bagi hambamu, bagi Ishak. Dan dengan ini, aku mengetahui bahwa engkau telah melakukan kebaikan kepada tuanku.' Dan terjadilah, sebelum ia selesai berbicara, maka lihatlah, Ribka yang telah dilahirkan bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor saudara Abraham muncul, dan buyungnya ada di atas bahunya. Dan gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, dan tidak seorang pria pun pernah menggauli dia. Dan dia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya dan naik kembali, dan berlarilah hamba itu memanggilnya, dan dia berkata, 'Aku mohon, berikanlah aku minum sedikit air dari buyungmu itu.' Dan dia menjawab, 'Minumlah, tuanku.' Maka dia segera menurunkan buyungnya ke tangannya, dan memberi dia minum. Dan dia selesai memberinya minum, lalu ia berkata, 'Aku akan menimba bagi unta-untamu juga sampai semuanya puas minum.' Dan bersegeralah dia,
lalu menuangkan isi buyungnya ke dalam palungan. Dan dia berlari lagi ke mata air itu untuk menimba, dan dia menimbanya bagi semua untanya. Dan orang itu dengan diam-diam mengamati dia, untuk mengetahui apakah Yahweh telah membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Dan terjadilah, ketika unta-unta itu sudah puas minum, maka orang itu mengambil sebuah anting-anting emas yang beratnya setengah sikal, dan sepasang gelang bagi tangannya yang beratnya 10 sikal emas, dan dia bertanya, "Anak siapakah engkau? Aku mohon, ceritakanlah kepadaku. Adakah di rumah ayahmu tempat bagi kami untuk bermalam?" Dan dia menjawab kepadanya, "Aku adalah anak perempuan Betuel anak Milka, yang telah dia lahirkan bagi Nahor." Dan dia berkata kepadanya, "Baik jerami maupun makanan ternak berkelimpahan pada kami, juga tempat untuk bermalam." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Yahweh. Dan dia berkata, "Diberkatilah Yahweh, Elohim Tuanku Abraham, yang tidak pernah melupakan kebaikannya dan kebenarannya terhadap tuanku. Selagi aku dalam perjalanan, Yahweh telah menuntunku ke rumah saudara tuanku." Dan berlarilah gadis itu dan dia memberitahukan ke rumah ibunya mengenai hal-hal itu. Dan Ribka mempunyai seorang saudara laki-laki, dan namanya adalah Laban. Dan Laban berlari keluar kepada orang itu, ke dekat mata air. Dan terjadilah, ketika dia melihat anting-anting dan gelang yang ada di tangan saudara perempuannya dan ketika mendengar perkataan Ribka, saudara perempuannya, yang berkata, "Demikianlah orang itu telah berbicara kepadaku." Lalu datanglah dia kepada orang itu, dan tampaklah dia sedang berdiri dekat unta-unta itu di dekat mata air. Dan dia berkata, "Kemarilah, hai yang diberkati Yahweh, mengapa engkau berdiri di luar, padahal aku telah menyediakan rumah dan tempat bagi unta-untamu?" Dan masuklah orang itu ke dalam rumah. Dan dia melepaskan pelana unta-unta itu, dan dia memberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, dan air untuk membasuh kakinya dan kaki orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Dan ketika makanan telah dihidangkan di hadapannya untuk dimakan, lalu berkatalah dia, "Aku tidak akan makan sampai aku telah membicarakan masalahku." Dan dia berkata, "Berbicaralah." Dan dia berkata, "Aku ini hamba Abraham, dan Yahweh telah memberkati tuanku dengan berkelimpahan dan dia menjadi besar, dan kepadanya telah diberikan kawanan domba dan kawanan lembu, dan perak, dan emas, dan hamba-hamba lelaki, dan hamba-hamba perempuan, dan unta-unta, dan keledai-keledai. Dan Sara, istri tuanku itu, telah melahirkan seorang anak laki-laki bagi tuanku setelah dia menjadi tua. Dan dia telah memberikan kepadanya segala sesuatu miliknya. Dan tuanku telah membuat aku bersumpah dengan mengatakan, engkau tidak boleh mengambil untuk anak laki-lakiku seorang istri dari anak-anak perempuan orang Kanaan yang di negerinya aku berdiam, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaum keluargaku. Lalu engkau dapat mengambil seorang istri untuk anak laki-lakiku. Dan aku telah mengatakan kepada tuanku, barangkali wanita itu tidak mau pergi mengikutiku. Dan dia berkata kepadaku, Yahweh, yang di hadapannya aku menjalani kehidupan, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, dan engkau akan mengambil untuk anak laki-lakiku seorang istri dari kaum keluargaku dan dari rumah ayahku.
Pada waktu itulah engkau akan bebas dari sumpahku, bila mana engkau datang kepada kaum keluargaku. Dan apabila mereka tidak memberikan kepadamu, maka engkau akan menjadi bebas dari sumpahku. Dan hari ini aku datang ke mata air itu, lalu aku berdoa, Ya, Yahweh, Elohim Tuanku Abraham, aku mohon. Jika engkau membuat berhasil perjalananku yang sedang kutempuh, lihatlah, aku berdiri di dekat mata air ini, dan terjadilah ada seorang gadis yang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, Aku mohon, berilah aku minum sedikit air dari buyungmu. Dan dia menjawab kepadaku, Minumlah kedua-duanya, untukmu dan juga untuk unta-untamu, aku akan menimbanya. Dialah wanita yang telah Yahweh tetapkan bagi anak laki-laki tuanku. Sebelum aku selesai berkata-kata dalam hatiku, maka tampaklah Ribka keluar dan buyungnya ada di atas bahunya. Dan dia turun ke mata air itu dan menimba air. Lalu aku berkata kepadanya, Aku mohon, berilah aku minum. Dan bersegeralah dia, dan dia menurunkan buyungnya daripadanya, dan berkata, Minumlah. Dan juga unta-untamu aku akan memberi minum. Lalu aku minum, dan dia juga memberi minum unta-unta itu. Lalu bertanyalah aku kepadanya dan berkata, Anak perempuan siapakah engkau? Dan dia menjawab, Anak perempuan Betuel anak Nahor, yang dilahirkan Milka baginya. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian aku bersujud dan menyembah Yahweh. Dan aku memuji Yahweh, Elohim Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini untuk anak laki-lakinya. Maka sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kebaikan dan kebenaran terhadap tuanku, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, agar aku dapat berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban juga Betuel menjawab, dan mereka berkata, Hal ini telah datang dari Yahweh. Kami tidak sanggup untuk mengatakan kepadamu baik atau buruk. Lihatlah, Ribka ada di hadapanmu, bawalah dan pergilah. Agar ia dapat menjadi istri bagi anak laki-laki tuanmu, sebagaimana yang telah Yahweh firmankan. Dan terjadilah, tatkala hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, maka dia bersujud sampai ke tanah di hadapan Yahweh. Kemudian hamba itu mengeluarkan wadah-wadah perak dan wadah-wadah emas dan pakaian-pakaian, dan dia memberikannya kepada Ribka. Dan dia juga memberikan kepada saudaranya dan kepada ibunya perhiasan-perhiasan. Dan mereka makan dan minum, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengannya, dan mereka bermalam. Lalu mereka bangun pada pagi hari, dan dia berkata, Suruhlah aku pulang kepada tuanku. Namun berkatalah saudaranya, juga ibunya, Biarkan anak gadis itu tinggal bersama kami beberapa hari atau 10 hari lagi. Sesudah itu ia boleh pergi. Namun dia berkata kepada mereka, Janganlah menahan aku. Sementara Yahweh telah membuat perjalananku berhasil. Suruhlah aku pulang, supaya aku boleh pergi kepada tuanku. Dan mereka berkata, Biarlah kita memanggil anak gadis itu dan menanyakan dari mulutnya sendiri. Dan mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, Maukah engkau pergi bersama orang ini? Dan dia berkata, Aku mau pergi. Dan mereka menyuruh Ribka saudara perempuan mereka, dan inang pengasuhnya, dan hamba Abraham beserta orang-orangnya pergi.
Dan mereka memberkati Ribka dan berkata kepadanya, "Saudara perempuanku, biarlah engkau menjadi beribu-ribu laksa dan biarlah keturunanmu menduduki gerbang yang membencinya." Dan bangunlah Ribka dan dayang-dayangnya dan mereka mengendarai unta-unta dan pergi mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dan pergi. Dan Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi, dan dia tinggal di tanah Negeb. Dan pergilah Ishak keluar untuk menyendiri di padang saat menjelang sore hari. Ketika dia mengangkat matanya dan melihat, maka tampaklah sejumlah unta sedang datang. Dan Ribka melayangkan pandangannya dan dia melihat Ishak, lalu turunlah dia dari atas untanya. Dan dia bertanya kepada hamba itu, "Siapakah pria itu yang sedang berjalan di padang untuk menjumpai kita?" Dan hamba itu menjawab, "Ia adalah tuanku." Lalu ia mengambil cadarnya dan menutupi dirinya. Dan hamba itu menceritakan kepada Ishak segala hal yang telah dia lakukan. Lalu Ishak membawa dia ke dalam kemah Sara, ibunya, dan dia menerima Ribka, dan gadis itu menjadi istrinya. Dan dia mencintainya, dan Ishak terhibur hatinya setelah kematian ibunya.